Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dan pemirsa Radio Semeru FM dimanapun Anda berada. Jumpa lagi setelah minggu lalu kita absen ya karena saya masih di luar kota, dan pagi hari ini bintang tamu kita adalah bintang tamu yang cukup spesial. Beliau adalah Ustadz Suharyo Andi Pranoto yang sekarang menjadi diberi amanah untuk menjadi Ketua Partai Umat Kabupaten Lumajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Senang sekali saya diundang ke sini. Jadi Mas Haryo ini sebelumnya Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lumajang, dan sekarang bergabung atau memimpin Partai Umat yang di pusat diinisiasi oleh Bapak tokoh reformasi Profesor Dr. Amin Rais. Nah, kita akan banyak bincang itu, tetapi sebelum kita masuk ke geliat Partai Umat ini, kita akan bertanya kepada beliau kiprah beliau ya sampai memimpin Muhammadiyah, kemudian sekarang beralih ke diberi amanah sebagai Ketua Partai Umat. Mas Haryo ini berasal dari aslinya dari mana Mas? Watgale. Ya, Watgale itu desa atau dusun ya? Desa Watgale, Kecamatan Sulangun. Sekolah SD, SMP di sana ya? Iya. Nah, waktu itu Mas Haryo masuk di SPG Negeri Lumajang. Iya. Cita-citanya pengen jadi guru atau gimana? Iya kan, kalau di SPG tentunya ke guru sebenarnya ya. Cuma dalam perjalanan nggak tahu kok beralih keinginan, beralih profesi dan seterusnya. Guru sudah saya lakukan. Keluarga memang guru, bukan? Enggak juga sih, beragam. Oh, beragam ya. Beragam. Tapi keluarga Muhammadiyah ya. Iya, insyaallah ya, aslinya dulu memang tokoh lokal ya. Iya, tokoh lokal. Ya, terus mengimbas ke generasi seperti saya ini. Iya. Di SPG Negeri Lumajang, nah Ustadz Haryo atau Mas Haryo ini dulu sekolahnya di SPG Negeri Lumajang yang sekarang namanya SMA Negeri 3. Iya. Waktu sekolah di SPG sempat aktif di organisasi ya. Iya, Pramuka juga. Di Pramuka. Ya. Beliau adalah aktif dulu, sangat aktif. Tokoh Pramuka. Pradana. Kemudian di OSIS juga ya. Di OSIS ya. OSIS. Dan juga Mas Haryo dulu waktu masih sekolah di SPG juga aktif di organisasi ekstra siswa namanya Pelajar Islam Indonesia, iya, PII, iya. Yang Sekretaris waktu sekretaris. Iya. Ketuanya Mas Iksan almarhum ya. Almarhum ya. Mas Iksan juga dulu juga di SPG ya. Iya. Nah, dulu kantor PII di pindah-pindah waktu itu. Ya, ada di Minak Koncar, rumahnya almarhum Mbak Kandar ya. Ya. Dan pernah juga di Cokroaminoto, terakhir di Suruji. Apa yang Anda peroleh dengan aktif organisasi waktu itu? Ya banyak sih, pendewasaan secara mental paling enggak ya. Bahwa kita menghadapi berbagai macam masyarakat itu kita bisa menempatkan diri. Dan hidup itu ternyata memang harus terus belajar dimanapun. Harus terus belajar, dan hasil akhirnya tidak tahu kita nanti, ini sedang berproses juga, hari ini kan berproses, dan nanti hasil akhirnya seberapa besar kita diterima dan bermanfaat dari masyarakat luas. Ini ada kata kuncinya, ada pendewasaan mental, hidup harus terus belajar, tapi kita hasil akhirnya kan tetap di tangan Tuhan, kan gitu. Jadi ini dan Mas Haryo mendapat manfaat betul dengan aktu organisasi waktu itu ya? Iya, setidaknya saya belajar untuk diri sendiri, dan kemudian kita sebarkan ke orang lain. Karena kata Nabi itu kan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik orang itu yang banyak manfaat terhadap sesama. Ya itu yang bisa diambil. Lulus SPG tahun 82. Iya.
Kemudian melanjutkan ke UNED SD2 waktu itu bahasa D2 Inggris. bahasa Inggris. Iya. Kenapa milih bahasa Inggris waktu itu? Ya karena suka aja. Oke. Kan ada setiap guru tuh ada favorit ya. Yang saya favorit pada bahasa Inggris itu guru saya di SMP dulu. Beliau itu sangat expert bahasa Arab dan bahasa Inggris sehingga menginspirasi. Namanya siapa? Pak Sudarjan almarhum juga. Almarhum juga ya? Pak Sudarjan Joel Sumarto. Oke, jadi ini Mas Aryo ternyata terinspirasi oleh salah satu gurunya di SMP ya. Iya. Guru bahasa Inggris ya. Guru bahasa Inggris. Yang terakhir itu saya dengar dia hafal Quran. Luar biasa. Oke, jadi kemudian dari SPG melanjutkan di diploma 2 di FKIP ya. Iya. Universitas Bagian Jember dari ya. FKIP itu ada diploma. Di Universitas Jember waktu itu namanya di fakultasnya Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Iya. Ada program diploma ya, diploma 2 Iya. jurusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi karena suka, tapi di SPG waktu itu jurusan IPA ya. Jurusan IPA betul. IPA ya. Oh, kosnya masih ingat ya. Karena sama-sama SPG-nya. Saya sebenarnya dengan Mas Aryo ini adik kelas ya. Jadi beliau kelas 3, saya baru masuk kelas 1. Iya. Waktu di SPG yang sekarang SMA 3. Nah, kemudian di UNED apa namanya? Saya pernah juga bertandang ke kosan Mas Aryo dulu ya. Oh, iya. Sangat sederhana, luar biasa. Waktu itu di UNED belajar 2 tahun. Setelah itu kemudian Mas Aryo jadi guru ya. Iya, jadi guru 5 tahun. Di? Pegawai negeri di SMP Negeri Senduro. Nah, ternyata pernah pegawai negeri. Ya. 5 tahun. Jadi lulus apa namanya dari Jember UNED mengabdi sebagai PNS di SMP Negeri 1 kalau sekarang. Negeri 1 di Cenduro ya. Iya. Mengajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Tapi macam-macam lah karena masih kurang guru mengajar IPA, mengajar bahasa Inggris. Terakhir mengajar agama. Nah, pokoknya sudah jadi PNS ya. Iya, betul. Nah, kenapa kemudian mundur? Nah, Dari itu PNS? balik lagi ke interaksi. Saya banyak interaksi dengan teman-teman jurnalis waktu itu, terutama yang jadi guru saya itu Pak Yunani, Oke, RM almarhum. Yunani, ya, Pak Imam Masrur. Yang dimaksud Pak Yunani adalah beliau dulu wartawan senior, mantan wartawan Surabaya Pos. Iya. Ya, di Surabaya. Juga gurunya Pak Dahlan Iskan. Gurunya Pak Dahlan Iskan, ini Pak Yunani sangat senior. Beliau adalah salah satu wartawan yang sangat terkenal di Jawa Timur waktu itu ya. Kemudian ada Pak Imam Masrur ya, Iya. sudah almarhum ya. Oke, dari interaksi kemudian Dari panjenengan interaksi itu saya kemudian terinspirasi. Ternyata orang itu kalau ingin cepat berkembang itu memang harus banyak bergaul dengan orang. Ya, antara lain profesi yang bisa mengantarkan seseorang banyak bergaul itu wartawan. Nah, maka saya kemudian bismillah, saya sudah punya anak 1, sudah berkeluarga, harus meretas jalan meyakinkan orang tua dan mertua bagaimana meninggalkan PNS menjadi seorang wartawan. itu kan pertaruhan yang sangat luar biasa waktu itu ya. Iya, ada daya tolak juga. Artinya kalau sekarang kan orang begitu apa namanya sangat ingin menjadi PNS, tapi Mas Hari waktu itu malah meninggalkan PNS. Dia kan baru 2C saya waktu itu. Begitu keluar 3 bulan keluar 2D-nya. Waduh, luar biasa. Ya. Jadi Mas Hari waktu itu yakin bahwa sudah urusan ekonomi nanti sudah gitu ya. Ya, saya yakin bahwa Allah itu mengukur rezeki itu dengan kucuran keringat pada seseorang. Saya ingin maksimal di situ gitu. Kalau di PNS itu saya menganggap pagi jam 7 berangkat, jam 1 pulang, terus rutinitas seperti itu, saya kok lama-lama kurang ada tantangan gitu. Oke. Ya. Akhirnya cari profesi yang sedikit ada tantangan di jurnalistik itu saya kemudian menemukan tantangan demi tantangan. Saya harus belajar hukum, harus belajar ini dan seterusnya. Sebab wawancara itu misalnya kalau kita nggak nguasai juga nggak bisa jalan. Betul. Ya. Apalagi nulisnya, ada orang yang gagah penampilan tapi lemah atau lemas di hadapan laptop itu kan ada karena tidak menguasai bahan. Dari situ kemudian saya merasa tertantang itu. Sebelum saya berlanjut menggeluti profesi wartawan, jadi Mas Haryo waktu itu sudah menikah ya. Sudah. Ya. Istri dari Kerai. Oh, tetangga juga ya? Tetangga juga. Dari Kerai sudah punya anak 1, kemudian beralih gitu. Istri juga bekerja waktu itu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Oke. Kemudian Mas Haryo beralih profesi di wartawan. Wartawan di media mana? Pertama di Suara Indonesia. Suara Indonesia. Malang. Malang ya. Iya. Waktu itu berkantor. Suara Indonesia adalah koran lama
yang sekarang sudah almarhum Ya, ya. sudah. Dulu basisnya di Malang gitu Iya, ya. di Suara Indonesia. Kemudian saya ditawari oleh saudara Imam Masrur karena Imam Masrur beralih dari Surabaya Pos ke Harian Merdeka waktu itu. Nah, saya kemudian diminta untuk mendaftarkan di Surabaya Pos. Saya coba-coba, ternyata masuk gitu, diterima oleh Mas Zainal Arifin MK. Oke. Ya. Oh, jadi kemudian masuk di Surabaya Pos untuk wilayah Lumajang ya. Lumajang, ya. Kemudian saya dimutasi ke Jember. 2 tahun berikutnya saya kemudian dapat undangan dari istana itu untuk mendapat penghargaan dari tulisannya, gitu. Karena dianggap produktif dalam tulisan-tulisan lingkungan hidup. Pada acara penghargaan atau peringatan Hari Lingkungan Hidup saya diundang. Waktu itu presidennya masih Pak Harto. Yang memberikan langsung Pak Harto. Yang memberikan penghargaan menterinya. Menterinya. Ya. Waktu itu siapa? Pak Sarwono. Oh, Pak Sarwono. Ya, Oke. Pak Sarwono. Dan saya baru merasakan bahwa saya bisa nulis ternyata gitu. Baru merasakan ya. Karena kalau tidak, itu kan penghargaan itu berdasarkan penilaian diam-diam. Luar biasa Nggak ya. ada tim yang diam-diam menilai itu. Dan akhirnya dari situ saya 3-4 kali terus berlangganan mendapat penghargaan tingkat nasional dari waktu itu Mendiknas dari Menteri Penerangan, dari Kelautan juga dapat waktu itu. Jadi ya tulisan-tulisan yang saya lakukan dengan modal hanya mesin ketik tua itu aja. Wah, luar biasa. Jadi Ustaz Haryo ternyata beberapa kali mendapat penghargaan tingkat nasional atas tulisan-tulisannya waktu beliau aktif menjadi wartawan. Berapa lama aktif di wartawan waktu itu? Ya, mulai 1990 ya. Sampai kemudian 1913-an lah saya di situ. Pernah juga di istana, di Senayan, ditugaskan setengah tahun menjelang reformasi. Oh, sempat di sana ya? Iya, sehingga saya sempat nuntun Gus Dur. Karena suasana euforia di gedung Dewan waktu itu di DPR RI itu ya begitu luar biasa, sehingga seluruh anggota fraksi PKB waktu itu tidak ada yang ingat bahwa Gus Dur di situ, nggak ada yang barengi. Mereka sama rame-rame turun, saking senangnya turun. Loh, kok Gus Dur sendirian? Saya dekati, Gus sendirian Gus. Iya, ada mungkin lali dengan aku itu. Terus gimana kalau saya bareng itu turun? Ayo dituntun. Saya tuntut sampai bawah, sampai wawancara tentunya kan. Ya, itu pengalaman-pengalaman yang ada di sana. Itu berarti tahun 2000. Ya, pas reformasi suasana itu. Iya, reformasi ya. Ya, 1989. 89, oke. 1998 ya. Oke. Nah, kemudian jadi cukup lama ternyata jadi wartawan ya. Jadi setelah Surabaya Pos mana lagi? Ya, Surabaya Pos kemudian suasananya sudah berubah. Saya kemudian harus membuat sendiri gitu, media. Ada yang kolaborasi dengan Pemda, ada yang buat sendiri di Lumajang di ya. Lumajang. Yang buat sendiri itu namanya Majalah Sakinah, majalah keluarga, yang pesan-pesan keagamaan dan akhlak ya di situ. Kemudian yang di Pemda itu ada namanya dulu Majalah Mahameru, yang sempat bertahan belasan tahun. Setelah itu ada tabloid Objektif bersama teman-teman. Ya itulah antara lain perjalanan dunia ada pers. Juga media apa yang mingguan gitu ya? Pernah ya ada Iya, saya dulu itu pernah menangani baik secara langsung menjadi pimpinan atau tidak itu 13 media. Ternyata menjadi raja lokal media. Jadi heran. Luar biasa ya. Padahal media peralatannya kan tidak secanggih sekarang. Sekarang ngetiknya kan cukup lewat omong, kemudian akan keluar tulisan-tulisan. Tapi kalau dulu itu mesin ketiknya aja mesin ketik tua. Baru belakangan baru ada namanya komputer. Dan Ustaz Haryo sangat produktif menulis waktu itu ya. Iya, sangat produktif. Seneng lah nulis. Nah, kemudian gimana ceritanya? Kemudian masuk ke Muhammadiyah, diberi amanah untuk memimpin Muhammadiyah. Iya, karena waktu jadi wartawan itu saya juga tidak jauh kegiatan saya itu terus mengikuti kegiatan Muhammadiyah. Kelihatannya kemudian mendapat amanah itu. Pertama Musda itu saya mendapat perolehan terbanyak, tapi saya tidak bersedia jadi ketua. Tahun berapa itu? Wah, itu sudah agak lupa saya. Waktu itu Musdanya di Wotkali.
perolehan tertinggi, kemudian saya tidak bersedia. Kan biasa di Muhammadiyah itu suara terbanyak tidak mesti jadi ketua. Iya, betul. Tergantung kesiapannya. Saya masih muda, merasa tidak siap memimpin organisasi besar seperti Muhammadiyah itu. Akhirnya periode berikutnya saya nggak bisa ngelak jadi ketua 2 periode. Jadi gini, selama jadi wartawan memang sudah aktif di Muhammadiyah juga ya? Ya, di sela-sela itu saya ikut Sela-sela aktif. itu, Ya. Aktifnya di bidang apa? Ya, waktu itu wakil ketua. Oh sudah. Ya, Jadi sebagai wartawan juga bidang Dikdasmen. Jadi memang ini yang apa namanya? Jadi sebelum jadi ketua memang sebelumnya waktu aktif di wartawan juga menjadi wakil ketua bidang Dikdasmen. Tapi sebelumnya saya juga ketua pemuda Muhammadiyah Kabupaten Lumajang. Kabupaten Lumajang. Ya, sehingga mungkin banyak yang sudah kenal ya. Gitu. Dan alami saja, semua mengalir gitu aja, nggak ada rekayasa, nggak ada apa, kemudian terpilihlah sebagai ketua sampai 2 periode plus periode COVID tambahan perpanjangan 2 tahun. Setelah 1 tahun saya jalani, kemudian muncullah yang namanya perkembangan politik, lahir Partai Umat ini. 2 periode itu tahun berapa, Ustadz tadi? Dari 2010 sampai 2020. 2020 ya. Iya, Jadi kemudian ada perpanjangan COVID ini 2022 mestinya. Jadi periode pertama ke periode 2 itu aklamasi ya. Pokoknya Ustadz Ari harus sedia kan gitu. Jadi di Muhammad begitu, kemudian periode 2 mestinya perpanjang ya. Iya. Kemudian sekarang penggantinya Pak Aminuddin, sekretaris. Sekretaris ya. Ya. Nah, jadi itu ceritanya Pak Arya sampai apa namanya tadi memimpin Muhammadiyah sampai selama 2 periode. Nah, ketika panjenengan memimpin Muhammadiyah pada satu sisi lain, pada sisi lain, kan ini banyak partai politik yang mengandalkan pada basis Muhammadiyah. Bagaimana sikap panjenengan waktu itu? Waktu itu. Ya, selaku sebagai lembaga sifatnya netral. Tapi selaku person dipersilakan kepada warga persyarikatan untuk memilih sesuai dengan yang disuka, yang dimau. Waktu itu yang panjenengan lihat, panjenengan petakan itu lebih banyak kemana? Kalau boleh tahu. Ya ke PAN waktu itu ya ke PAN. Karena kebetulan Pak Amin waktu itu masih ya. Di Golkar juga banyak. Bahkan di PDIP juga banyak juga ada juga di situ. Hampir semua partai berarti ya? Hampir semua partai. Nah, kemudian tahun 2020 apa namanya, panjenengan sudah mulai mundur ya. 2021 kemarin sudah mundur, dan kemudian tiba-tiba saya juga agak kaget ini memimpin Partai Umat kan gitu. Nah, yang didirikan oleh tokoh Muhammadiyah dulu dan juga tokoh reformasi, Bapak Profesor Amin Rais. Tapi ini juga tantangannya pasti tidak mudah ya. Jadi dan apa namanya, suasananya pasti sudah beda karena sebelumnya panjenengan tidak pernah masuk di dunia politik dalam arti partai. Tapi kalau sebagai pimpinan Muhammadiyah kan pasti tahulah ya soal politik. Gimana yang nanti apa namanya, yang suasana baru ini yang Anda rasakan? Ya, bagi kami berpartai itu kok enjoy aja ya. Enjoy ya, nyantai tapi tetap serius gitu. Kelihatannya diam tapi terus gerilya. Ya, itu yang kami lakukan, dan meyakinkan masyarakat itu kan agak sedikit lebih gampang ya, karena pertama kota kecil seperti Lumajang itu kan simpul-simpul tokoh itu kan sama kenal gitu untuk menjelaskan sesuatu itu, sehingga kami harus interaksi dengan mereka, ada silaturahmi. Sudah banyak yang kami datangi, baik di Nahdlatul Ulama, kemudian di LDII, di Jamaah Tabligh, dan berbagai simpul yang lain, sehingga kami ke sana itu memperkenalkan sekaligus ya agar interaksi semakin intens lagi. Di internal kami itu ya, karena kami waktu itu kan sebagai ketua PDM, ya kalau akan mendirikan di sebuah kecamatan kami datang ke PCM minta rekom nama-nama gitu. Ya lebih gampang, sehingga 21 kecamatan cepat terbentuk. Jadi ini
akan menarik, nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya ya. Ya. Jadi bagaimana kiprah beliau dalam memimpin partai umat dalam waktu cepat, ini sudah terbentuk struktur kepengurusan di tingkat kecamatan. Oke, kita ikuti lagi pada sesi berikutnya. Kita jeda dulu dan saya kembalikan kepada Mas Teguh.